Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman belajar matematika. Hari ini kita masih akan membahas tentang bilangan berpangkat. Namun kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Oke, langsung saja. Untuk mempelajari bilangan berpangkat 0, kita pelajari dulu dari manakah konsep bilangan berpangkat 0 ini. Oke, kita ada tabel ya yang akan kita isi. Di sini ada tabel yang pertama, kita akan menggunakan sifat operasi pembagian pada perpangkatan. Kemudian yang kedua, untuk menghitung hasil operasinya dan kita lihat kesimpulannya seperti apa. Oke, ada beberapa soal. Nah, yang pertama, perhatikan jika ada 2 pangkat 5 per atau bagi 2 pangkat 5, maka ini akan sama dengan 2 pangkat 5 kurang 5. Kita gunakan sifat bilangan berpangkat ya. Untuk sifat pembagian itu pangkatnya dikurangkan. Untuk bilangan dengan basis yang sama, pangkatnya tinggal dikurangkan. Jadi didapat 2 pangkat 5 kurang 5, 2 pangkat 0. 5 kurang 5 sama dengan 0. Kita lihat di operasi perhitungannya ya. Jadi kalau 2 pangkat 5 itu kan sama dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Nah, di bawah juga kan sama ya. Jadi 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32. Di bawah juga sama. Nah, jadi kita bagi 32 kali 32 berapa? Ya, 1. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ini kan sama 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 5. Di sini juga 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 5. Dengan sifat operasi pembagian bilangan berpangkat didapatkan 2 pangkat 0. Nah, operasi biasa kita dapatkan 1. Jadi bisa kita simpulkan 2 pangkat 0 ini sama dengan 1. Seperti itu ya. Kita coba untuk 5 pangkat 3 bagi 5 pangkat 3. Ya, sama sifat pembagian menjadi 5 pangkat 3 dikurangi 3. 3 kurangi 3, 0. Ya. Jadi 5 pangkat 3 bagi 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 pangkat 0. Oke. Nah, ini sama ya. 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5. Begitu juga dengan penyebutnya. Nah, 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Jadi 125 bagi 125 sama dengan 1. Kesimpulannya apa? 5 pangkat 0 sama dengan 1. Kenapa kita bisa kesimpulkan seperti itu? Ini kan sama ya yang kita operasikan, hanya saja caranya yang berbeda. Jadi kesimpulannya 5 pangkat 0 sama dengan 1. Oke, yang berikut. Negatif 3, ini bilangan negatif ya. Pangkat 2. Jadi sama, pangkatnya dikurangkan. Jadilah menjadi min 3 dipangkatkan 0. Nah, ini di bawah negatif ya. Oke. Sama dengan yang di atas, berarti kita mengalihkan negatif 3 sebanyak 2 kali. Begitu juga dengan penyebutnya yang di bawah. Sehingga didapat min 3 kali min 3 positif 9. Begitu juga dengan penyebutnya. Negatif 3 kali negatif 3, 9. 9 bagi 9, 1. Jadi bisa disimpulkan bahwa min 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Seperti itu ya. Jadi kita lihat di sini, di kesimpulan ini semua hasilnya 0.
ketika apa? Ketika ada bilangan dipangkatkan 0, hasilnya 0. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk setiap A bilangan real tak 0, jadi untuk A ini tak 0 ya, maka A pangkat 0 itu bernilai 1. Secara aljabar dapat ditulis dengan A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Seperti itu. Jadi ingat saja kalau suatu bilangan dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. 1000 pangkat 0, 1. 100 pangkat 0, 1. 1 juta pangkat 0 pun sama dengan 1. Seperti itu ya. Jadi ingat, bilangan yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Oke, jadi sifat-sifat bilangan berpangkat yang kita sudah pelajari di part sebelumnya, kita tambahkan. Yang kemarin kan sampai 5 ya, hanya sampai 5, kita tambahkan 1 dengan bilangan berpangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat apa? A sama dengan, tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan bilangan berpangkat negatif. Oke, sebelumnya kita belajar tentang bilangan berpangkat positif, sekarang bilangan berpangkat negatif. Nah, seperti apa konsepnya? Sekarang kita punya 3 kolom lagi ya. Untuk menyimpulkan bagaimana sih bilangan negatif itu ya. Oke, kita ada 3 soal. Kita mulai. Untuk misalnya 1/2 ya, 1/2. Jadi 2 di sini kan artinya pangkat 1 ya. Nah, sebelahnya ingat yang sebelumnya tadi kan kita kalau 1 itu pasti hasil dari perpangkatan 0. Jadi kalau kita ambil bilangan pokok yang sama yaitu 2, maka bisa kita tulis 2 pangkat 0 ya. 1 itu kita jadikan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? 1. Seperti itu ya. Jadi 1 ini kita ganti dengan 2 pangkat 0. Supaya apa? Supaya memiliki bilangan pokok yang sama ya. Basisnya sama. Oke, sekarang jadilah 1/2 itu menjadi 2 pangkat 0 per 2 pangkat 1. Nah, menggunakan sifat pembagian, maka didapat kalau pembagian, kalau bilangan pokoknya sama, ini 2 dengan 2, maka tinggal mengurangi pangkatnya. 0 dengan 1. Jadi 0 kurang 1. 0 kurang 1 berapa? Iya, 2 dapat min 1. Nah, dapat disimpulkan bahwa ini kan sama dengan yang di sebelah, hanya caranya saja yang beda. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1/2 pangkat 1, 1/2 pangkat positif 1 sama dengan 2 pangkat negatif 1. Di sini pernya hilang, tapi negatifnya jadi negatif 1. Ini kesimpulannya ya. Yang berikut, bagaimana dengan 1/4? 4 ini kita rubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? Berarti 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Seperti itu ya. Kita lanjut di sini. Sama, 1 kita rubah dulu dengan 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 2. Ya. Kita gunakan sifat pembagian, maka 0 dikurangi 2. Pangkatnya dikurangi. 0 kurang 2 sama dengan negatif 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1/2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat negatif 2. Ini ya. Jadi satunya ini hilang. Ini jadi naik ke atas. Pangkatnya jadi negatif. Oke, sekarang 1/8. Nah, 8 kita rubah ke bilangan berpangkat jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 3 kali. Berapa? Ya, 8. Itu ya. Jadi 1/8 sama dengan 1/2 pangkat 3. Oke, ini seperti di atas. Jadi 0 kurang 3 sama dengan 2 pangkat negatif 3.
Jadi dapat disimpulkan bahwa 1/2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat negatif 3. Jadi supaya ini naik ke atas maka pangkatnya jadi negatif ya. Kalau di sini negatif maka kalau naik ke atas jadi positif. Sederhananya seperti itu ya. Oke. Untuk setiap A bilangan real tak 0 maka berlaku 1/A pangkat N, maka itu sama dengan A pangkat negatif N ya. Untuk A tidak sama dengan 0, A bilangan real dan N-nya adalah bilangan bulat. Ingat, kalau mau merubah bilangan pangkat negatif menjadi pangkat positif maka ditambahkan 1 per gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, sekarang tadi kan sifat bilangan berpangkat sudah ketambahan dengan pangkat 0. Sekarang kita tambah lagi dengan pangkat negatif, di mana 1/A pangkat N itu sama dengan A pangkat negatif N dengan A tidak sama dengan 0. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut ini. Oke, yang pertama. 3 pangkat 1 tambah 3 pangkat 0. Nah, 3 pangkat 1 berapa? 3 pangkat 0 berapa? Nah, ini operasinya tambah. Jadi, kalau bilangan berpangkat seperti ini, kita tidak boleh. Biasanya ada yang menambahkan 3 tambah 3 gitu ya. 3 tambah 3 berapa? Oh, 6. Pangkatnya juga ditambahkan 1 tambah 0, 1, 6 pangkat 1. Jadi, keliru ya. Jadi, kita buat seperti ini. 3 pangkat 1 berapa? 3. 3 pangkat 0, ingat yang tadi? Ya, 1. 3 tambah 1 sama dengan 4. Seperti itu. Oke, yang berikut 2 pangkat negatif 3 tambah 2 pangkat negatif 1. Nah, ini kalau seperti ini kita uraikan terlebih dahulu. Kita rubah menjadi bilangan berpangkat positif ya. 2 pangkat negatif 3 dirubah ke pangkat positif jadi 1/. Seperti yang saya katakan tadi, jadi sederhananya kalau mau merubah dari pangkat negatif ke positif tambahkan saja 1/, gitu ya. Ini di atas pindah ke bawah, pangkatnya jadi positif. Ini juga seperti itu. Nah, ya. Ini kan pangkat 1 tidak usah ditulis saja. Nah, sekarang 1/2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Sama dengan 8. Nah, berarti 8 tambah 1/2 seperti apa? Nah, ini karena penyebutnya 8 dan 2, ingat jangan ditambahkan atas dengan atas jadi 2/8 tambah 2 jadi 10, jadi hasilnya 2/10 ya. Hati-hati jangan seperti itu. Oke, ingat kalau penjumlahan bilangan pecahan kita samakan penyebut terlebih dahulu ya. Jadi kita samakan saja penyebutnya jadi 8. Oke. Karena penyebutnya dijadikan 8, maka ini kita kali dengan 4. 2 kali 4 8 ya. Harus adil, di atas juga harus kali 4. 1 kali 4 4. Jadi sekarang kalau sudah sama penyebutnya tinggal yang dijumlahkan yang di atas. 1 tambah 4 5, yang di bawah tidak usah dijumlahkan. Oke, kita lanjutkan yang bagian C. Negatif 2 dipangkatkan negatif 6. Ini kita rubah terlebih dahulu menjadi pangkat positif. Jadi 1/, negatif 6 dipangkatkan 6. Jadi tinggal tambahkan 1/, gitu ya. Oke, negatif 1/6 pangkat 6. Kita uraikan ya.
Berarti perkalian negatif 2 dikali 2 sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita hitung negatif 2 kali negatif 2 positif 4 ya. Yang ini positif 4, ini positif 4. Positif 4 kali positif 4, 16 ya. 16 kali negatif 2, negatif 32. Negatif 32 dikali negatif 2, positif 64. Jadi didapat 1/64. Selanjutnya contoh ke D ya. 1/6 dipangkatkan negatif 3. Nah, seperti sebelumnya, kita rubah ke pangkat positif terlebih dahulu. Jadi tambahkan 1/, gitu ya. Ini jadi pangkatnya positif. Nah, sekarang gunakan sifat bilangan berpangkat. Kalau ada sebuah pecahan dipangkatkan ya, ini pangkatnya bisa masuk ke dalam. Jadi 1/3. 1/3 berapa? Ya, 1. 1 kali 1 kali 1, 3. Ini 3-nya juga masuk ke dalam. Jadilah seperti ini, 6/3. Nah, per yang ini kita rubah ke kali supaya tidak bersusun seperti ini ya, kelihatannya bikin pusing ya. Nah, 1 ini per yang ini kita ganti kali, yang di bawah pecahannya kita balik ya. Jadi 1/6/3 jadi 6/3/1. Ini kita coret aja. 1 bahagi 1 kan 1 kali 6/3, 6/3. 6/3 sama dengan 6 kali 6 kali 6, yaitu sama dengan 216. Nanti kalian cek lagi ya. Yang berikut, 2/3 pangkat negatif 2. Ini sama ya, hanya beda di sini. Oke, jadi seperti ini. Pangkatnya jadi positif, ini tambahkan 1/, ya. Pangkatnya masuk ke dalam, jadi 2/2 per 3/2. Per yang ini, per yang panjang ini kita rubah jadi kali ya. Ini 1, 1. Ini per yang ini jadi kali dengan bagian penyebutnya kita balik ya. 2/2 per 3/2. Ini kita balik jadi 3/2 per 2/2. Karena dikali 1 jadi dirinya sendiri ya. Ini 3/2 berapa? 3 kali 3. 2/2, 2 kali 2. 3 kali 3 sama dengan 9. 2/2 sama dengan 4. Seperti itu ya. Lanjut ke contoh berikut. Tentukan hasil operasi bilangan berikut ini. Nah, 2/3 kali 2/2 bagi 2/6. Kita gunakan sifat bilangan berpangkat ya. Kalau kali bilangan pokoknya sama, pangkatnya dijumlahkan. Jadi 3 tambah 4 sama dengan 7 bagi 2/6. Kalau bagi, pangkatnya dikurangi. 7 kurang 6 berapa? Ya, 7 kurang 6, 1. Jadi sama dengan 2. Pangkat satunya tidak usah ditulis ya. Jadi kalau kalian sudah lancar ya, tidak perlu seperti ini, menguraikan seperti ini. Jadi kalian cukup lihat kalau bilangan pokoknya semua sudah sama, terus lihat ini ada kali, ada bagi. Jadi langsung saja 3 tambah 4, 7. 7 kurang 1, 7 kurang 6, 1. Didapat 2/1. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya negatif 1/4. Pangkat negatif 4. Ini negatif 1/4 pangkat 0 kali negatif 1/4 pangkat 4. Karena bilangan pokoknya sama semuanya, kemudian operasinya kali, jadi tinggal pangkatnya yang dijumlahkan.
Negatif 4 tambah 0 tambah 4. Ya. Negatif 4 tambah 0, negatif 4. Tambah 4, nah, sama dengan 1. Jadi negatif 1/4 pangkat 0 sama dengan 1. Ingat, bilangannya dipangkatkan 0 sama dengan 1. Ini soalnya panjang, ternyata ujung-ujungnya nilainya cuma 1. Ya. Oke, lanjut. Soal yang kedua. 1/3 pangkat 5 kali 3 pangkat negatif 7. Ini bilangan pokoknya sama. Kita kalikan jadi seperti ini ya. Kalau perkalian bilangan pecahan ya. 1 kali 1 sama dengan 1. Ini yang di bawah juga penyebutnya dikali. Karena bilangan pokoknya sama, tinggal jumlahkan saja pangkatnya. Berapa? 5 tambah negatif 7. 5 tambah negatif 7 sama dengan negatif 2. Nah, kalau kalian mau merubah ke pangkat positif boleh. Karena di sini kan disuruh tentukan hasil operasinya ya. Jadi kita rubah dulu ke pangkat positif. Nah, kalau 3 pangkat negatif 2, ini naik ke atas supaya jadi positif, jadi 2. 1/4-nya hilang, pangkatnya jadi positif. Oke, kalau mau dilanjutkan ya, ini kita lanjutkan aja. Jadilah 3 pangkat 2 berapa? Iya, 9. Duh, ini tulisannya kok jelek ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan contoh berikut. Sederhanakan dalam bentuk pangkat negatif. Nah, sekarang bentuk ini ya disuruh sederhanakan, kemudian bentuk sederhananya diminta dalam bentuk pangkat negatif. Nah, sekarang perhatikan, kalau untuk menyederhanakan, lihat yang mengandung variabel yang sama ya. A dengan A. Kita lihat bilangan pokok yang sama. Karena ini per, jadi kita bagi. Kalau bagi, pangkatnya dikurangi. B dengan B, C dengan C pangkat 4. Nah, oke, kita lihat. Nah, jadi seperti ini ya. Ini A pangkat 1 ya, satunya tidak ditulis, dikurangi dengan 3. Karena per artinya bagi, jadi 1 kurang 3. Kemudian B-nya sama-sama pangkat 1, jadi 1 kurang 1. Ini C pangkat 1 dikurangi C pangkat dikurangi 4 ya. 1 kurang 3 negatif 2, 1 kurang 1 0, 1 kurang 4 negatif 3. B pangkat 0 berapa? Ya, 1 ya. Bilangannya dipangkatkan 0 sama dengan 1. Kemudian 1, ini perkalian 1 ya. Bisa kita hilangkan atau akan menghasilkan dirinya sendiri yang ini. A pangkat negatif 2 kali 1, A pangkat negatif 2. Nah, kali C pangkat negatif 3. Nah, kebetulan ini langsung kita dapat bentuknya dalam bilangan negatif. Pangkatnya negatif. Oke, lanjut. 5 pangkat 2 per 5 pangkat 5 pangkat 5 per 5 pangkat 2. Sifat bilangan berpangkat, kalau bagi pangkatnya dikurangi. 5 kurang 2, 3. Nah, ini hasilnya pangkatnya masih positif, kita rubah ke pangkat negatif. Kalau 5 pangkat 3, kita rubah jadi pangkat negatif, tambahkan saja 1 per. Nah, ini jadi ke bawah 5 pangkat negatif, pangkatnya jadi negatif. Bisa ya? Bagian C, B pangkat 5 bagi B pangkat negatif 3. Karena bagi kita kurangi, jadi 5 kurang negatif 3. Oh, sorry, ini harusnya kurang ya. Kurang. Ini harusnya kurang ya.
Jadi negatif kali negatif harusnya ini jadi 5 tambah ya. 5 tambah 3 8. Oke, bisa nggak nulisnya di sini? Jadi B pangkat 8 dirubah ke pangkat positif, ke pangkat negatif ya, ini diminta ke pangkat negatif, jadilah 1/B pangkat negatif 8. Seperti itu ya. Contoh yang keempat. Nah, sederhanakan dalam bentuk bilangan positif. Kalau tadi disuruh sederhanakan ke dalam pangkat negatif, sekarang ke dalam pangkat positif. Kita lihat. Oke, yang pertama 2 pangkat M, 2 kali M pangkat negatif 4 kali M pangkat negatif 3. Kita kalikan, kita lihat bilangan pokok yang sama, operasinya kali, pangkatnya tinggal dijumlahkan. Jadi 2 kali M, pangkatnya dijumlahkan negatif 4 tambah negatif 3, negatif 7. Karena perintahnya disuruh rubah ke pangkat positif, maka ini jadi 1/M pangkat negatif 7 kali 2 jadi 2/M pangkat 7. Jadi gampangnya seperti ini. Kalau ini kita rubah ke pangkat negatif, kita rubah ke pangkat positif, pindah saja dia ke bawah. Nah, ke bawah. Tambahkan per ya. Oke. Nah, sekarang kenapa 2 tetap 2? Ya, karena 2 di sini tidak ada pengaliannya ya. Kalau misalnya di sini ada 3 ya. Misalnya di sini ada 3. 2 pangkat M pangkat negatif 3 kali 3M pangkat negatif 3, maka ini kalikan ya. 2 kali 3 berapa? 6. Seperti itu. Ini jadi 6 juga. Maaf ya tulisannya jelek. Oke, yang berikut 6 pangkat 7 bagi 6 pangkat 3. Ini karena bagi pangkatnya dikurangi. 7 kurang 3. 7 kurang 3, 4. Ya. Karena sudah positif, kita lanjutkan yang berikut. B pangkat negatif 6 bagi B pangkat negatif 3. Karena bagi pangkat dikurangi. Ya. Ini negatif-negatif berubah jadi positif. Jadi min 6 tambah 3 dapat negatif 3. Dirubah ke pangkat positif. Jadi 1/B pangkat positif 3. Oke, yang terakhir ya. Nah, sekarang ini 1/A pangkat 3 kali B kali C pangkat negatif 4. Yang A dengan B pangkatnya sudah positif ya. Ini positif 3, ini positif 1. Sekarang tinggal C yang harus dirubah ke pangkat positif. Nah, naikkan saja C ke atas. Seperti itu ya. Oke, untuk latihan silakan kerjakan soal berikut. Sederhanakan bentuk operasi perpangkatan berikut ini. A 18 T pangkat 3 kali 2T pangkat negatif 3. Untuk B 2Y pangkat 0 kali 3T pangkat 3. Y pangkat 6 T pangkat negatif 2. Bagian C 2 kali M pangkat 0 kali M pangkat negatif 3. Silakan dikerjakan. Dan selamat belajar. Semangat selalu. Dan semoga dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih pembelajaran hari ini kita tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.